subscribe sekarang juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Bomarta. Today we will discuss about analytical exposition. Oke, di sini ada sebuah foto Soekarno yang sedang berpidato di depan audiens. Nah, jadi di sini analytical exposition ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah teks pidato, ya, atau ketika sedang upacara. Nah, biasanya kan pembina upacara itu menyampaikan sesuatu. Nah, yang disampaikan oleh pembina upacara juga masuk ke dalam teks analytical exposition. Nah, biasanya teks analytical exposition ini kita lihat gambar sebelah kanan yang di atas, ya. The importance of wearing mask. Nah, ini pentingnya menggunakan masker. Dari judul ini kita bisa membuatnya menjadi sebuah teks analytical exposition dengan memberikan reason, ya, alasan-alasan atau arguments di sini. Baik, sekarang apa itu yang dimaksud dengan text analytical exposition? Analytical exposition text is one kind of text. It can be spoken or written. Nah, jadi bentuk dari teks analytical exposition ini bisa berbentuk spoken, lisan, atau bisa berbentuk written atau tulisan. That contains the writer's opinion, yang isinya adalah pendapat si penulis atau pendapat si pembicara atau public speaker, itu ya, orang yang sedang berpidato, about the problems that occur around, tentang masalah-masalah yang muncul di sekitar kita. The writer try to change someone's opinion. Si penulis atau si pembicara atau si orang yang menyampaikan pidato itu mencoba untuk merubah pendapat seseorang dengan menjelaskan atau dengan memberikan penjelasan atau dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Itu, jadi analytical exposition ini adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang muncul di sekitar kita. Nah, di mana si pembicara atau si penulis itu ingin meyakinkan si audiens atau si pembaca tentang pendapatnya dia. Oh, pendapat dia ini penting, gitu. Generic structure. Nah, jadi dari sebuah teks analytical exposition ini ada struktur teksnya, gitu. Yang pertama disebut dengan tesis. Nah, apa itu tesis? Introducing the topic and outlines of the arguments are presented. Nah, tesis ini biasanya di awal teks, ya, atau awal paragraf awal atau paragraf pertama biasanya. Itu disebut dengan tesis. Nah, di situ dia secara umum menggambarkan isi atau bisa berupa latar belakang dari topik atau pembahasan yang akan dia bahas. Materi atau topik yang akan dibahasnya. Jadi di sini isinya adalah latar belakang atau dia membicarakan topiknya secara umum gitu, ya. Nah, yang kedua, argumen. Nah, argumen ini adalah bagian yang paling banyak dalam sebuah teks analytical, ya. Karena dia biasanya dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf sebelum terakhir. Gitu. Jadi dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu isinya arguments. Jadi di sini isinya adalah argumen-argumen yang mendukung tesis, yang mendukung topik utama. Gitu. Dia memberikan alasan-alasan atau explanation, penjelasan. Dan yang terakhir disebut dengan reiteration atau conclusion. Bisa conclusion, bisa reiteration, ya, tapi biasanya disebutnya reiteration. Nah, isinya adalah conclusion. Isinya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari keseluruhan teks ini, gitu. Jadi dia memberikan conclusion atau kesimpulan.
Oke, next. Nah, ini contohnya. Contohnya the importance of reading. Nah, di sini tesis ada di paragraf pertama. I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Nah, ini tesis. Jadi dia memberikan tema atau topik ya tentang reading gitu. Reading itu important. Nah, di sini di firstly, secondly, another reason, the last. Nah, ini disebut dengan argumen. Jadi argumennya ini bisa banyak ya, bisa 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Dan di paragraf terakhir disebut dengan reiteration atau conclusion. Ini summary ya, dia memberikan summary. Gitu. Selanjutnya purpose, tujuan dari teks analytical ini yang pertama in analytical exposition text, the writer try to convince, untuk meyakinkan, jadi si penulis ini meyakinkan siapa, si pembaca atau audience, that the idea is important, bahwa idenya atau pendapat dari si pembicara atau si penulis ini important, penting, sesuatu yang penting. Various arguments are included to support it. Nah, selanjutnya di situ banyak argumen-argumen ya atau pendapat atau explanation yang mendukung dari topik tersebut. Language feature yang digunakan, nah struktur bahasanya yang sering digunakan, dia menggunakan pertama simple present tense, dan yang kedua simple present sudah paham ya, jelas, karena dia memberikan sebuah pendapat bisa berupa fakta gitu ya, atau hal-hal lainnya. Yang kedua menggunakan mental verb. Mental verb ini adalah kata kerja yang tidak nyata ya. Contohnya kayak believe, think gitu. I believe, I think, bla bla bla. Nah, ini biasa digunakan dalam memberikan sebuah arguments. Next, di sini menggunakan causal conjunction. Nah, causal conjunction ini kata penghubung sebab akibat. Therefore, consequently, because juga bisa. Dan yang terakhir menggunakan words that link arguments, yang menghubungkan antara satu argumen pendapat kepada pendapat lainnya. Contohnya di sini, such as people say, atau research indicate based on the arguments, dan berdasarkan argumen-argumen tersebut maka menyimpulkan bla 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 bla. Nah, itu bisa. Kayak gitu, ini language feature yang sering digunakan. Okay, thank you for your attention. Hopefully you can understand what I say today. If you have any questions, you can send me a message through WA or comment through this YouTube channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.